Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta ihsan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Tarika Nur Isfahani Muslim dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelumnya, kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat Bapak Dedi Setiadi SKMMkes, saya mohon izin untuk mempresentasikan apa yang telah ditugaskan. Di sini saya akan sedikit menyinggung tentang konsep penyebab penyakit. Penyakit terjadi karena ada penyebabnya. Nah, dan penyebab tersebut bisa didefinisikan sebagai peristiwa, kondisi, karakteristik, atau ketiganya yang memegang peran penting dalam timbulnya penyakit. Lalu, apa sih penyakit itu? Penyakit itu adalah ketidakmampuan adaptasi suatu organisme untuk berinteraksi secara tepat terhadap rangsangan sehingga menimbulkan gangguan sistem atau fungsi tubuh. Lalu contohnya, ketika tubuh kita sedang dalam kondisi tidak fit, yaitu kita melakukan aktivitas keluar rumah dan kita tidak bisa menempatkan aktivitas itu secara tepat dengan kondisi kita yang tidak fit, itu akan menimbulkan resiko untuk menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Untuk konsep dasar penyakit itu ada 3. Yang pertama yaitu segitiga epidemiologi. Di dalam segitiga epidemiologi itu tergandung beberapa komponen, di antaranya ada host, agent, dan environment. Yang kedua yaitu roda atau the wheel. Di dalam roda itu terdapat peranan lingkungan sosial, fisik, biologis, dan adapun peranan inti dalam roda ini adalah peranan genetik. Nah, lalu yang ketiga ada jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation, yang salah satu contohnya yaitu adalah faktor kemiskinan yang berdampak pada pendidikan, kesehatan masyarakat, ataupun pelayanan kesehatan. Dan bagaimana sih rantai proses penularan penyakit itu? Nah, penularan atau transmisi adalah perpindahan patogen yang menyebabkan penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terkena infeksi ke individu atau kelompok lainnya. Dan perpindahan ini memungkinkan penyebaran penyakit secara luas. Dan perpindahan ini pun bisa terjadi dengan berbagai cara, baik dengan secara langsung ataupun tidak langsung, melewati perantara benda atau organisme lainnya yang terkena infeksi. Dan pemahaman transmisi suatu penyakit itu kita harus bisa memanfaatkannya agar kita bisa mengendalikan dan mencegah penyakit tersebut. Ada 3 faktor yang memungkinkan timbulnya penyakit, diantaranya yaitu ada agent. Agent adalah suatu substansi atau elemen tertentu yang kehadiran atau tidaknya agent dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan penyakit. Nah, atau secara singkatnya, agent itu adalah virus ataupun infeksi tersebut. Nah, agent terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada golongan nutrien ataupun kandungan yang terdapat pada makanan. Di antaranya itu ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Yang kedua ada zat kimia. Untuk zat kimia ada zat kimia logam berat, ada gas beracun, debu, dan lain-lain. Dan untuk golongan fisik ada suhu, suara, kelembapan udara, tekanan udara, radiasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada golongan biologis. Nah, di dalam golongan biologis itu ada bakteri, jamur, protozoa, cacing, tanah, dan lain-lain. Yang kedua adalah host. Host adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit. Bisa disebut juga host adalah tempat berkembang biaknya agent. Nah, faktor yang ada di dalam host itu terbagi 2 bagian, yaitu ada faktor biologis dan faktor perilaku. Faktor biologis diantaranya yaitu adalah usia, jenis kelamin, status gizi, daya tahan tubuh, keturunan, dan ras. Adapun dalam faktor perilaku yaitu ada status perkawinan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Yang ketiga itu adalah environment atau lingkungan.
Environment adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan ini pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada lingkungan fisik, individu, dan sosial. Untuk lingkungan fisik, terdapat pada makanan, suhu, kondisi tubuh kita, ataupun terkadang ada vaksinasi yang membuat tubuh kita itu beresiko timbulnya penyakit. Nah, untuk lingkungan individu, yaitu kita harus membiasakan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita jangan terlalu stres, ya menghindari hal-hal yang seperti itu pokoknya. Terus yang sosial, lingkungan sosial itu terbagi dalam 3 bagian, ada dari keluarga, ada dari teman, ada dari komunitas. Contohnya dari keluarga saja, seorang ibu memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya karena ingin anaknya itu bertumbuh dewasa dengan baik, dan seorang ibu memberikan gizi yang baik terhadap anaknya karena seorang ibu ingin melihat anaknya bertumbuh dewasa dengan sehat, baik, dengan gizi yang cukup. Dan untuk rute penularan penyakit itu dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama penularan penyakit secara vertikal, yang kedua ada penularan secara horizontal, yang ketiga ada penularan secara langsung, dan yang terakhir ada penularan secara tidak langsung. Penularan vertikal merupakan perpindahan agen dari ibu atau induk kepada janin yang sedang dikandungnya. Sedangkan penularan horizontal yaitu adalah penularan yang terjadi di antara komponen lingkungan, baik organisme hidup ataupun mati, yang tidak memiliki hubungan orang tua atau hubungan anak. Sedangkan penularan secara langsung itu biasanya terjadi karena kontak fisik atau percikan pernapasan dari orang yang terinfeksi, atau bisa disebut juga dengan droplet. Lalu untuk penularan penyakit secara tidak langsung biasanya itu melalui perantara udara. Dan untuk riwayat ilmiah penyakit atau natural history of disease adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit dan individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kasual hingga terjadinya penyebab penyakit seperti kesembuhan ataupun kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Riwayat ilmiah penyakit merupakan salah satu elemen utama epidemiologi deskriptif. Dan secara singkatnya, riwayat alamiah penyakit itu adalah perkembangan penyakit itu sendiri tanpa campur tangan medis ataupun bentuk pengobatan lainnya. Lalu, untuk tahapan riwayat ilmiah penyakit itu dibagi 3 bagian, yaitu ada prepatogenesis, patogenesis, dan pasca patogenesis. Prepatogenesis itu adalah di mana agen belum muncul ataupun belum hadir. Kemudian untuk patogenesis dibagi 3 bagian, ada inkubasi, ada penyakit tahap dini, dan ada penyakit tahap lanjut. Inkubasi itu adalah waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan untuk penyakit tahap dini adalah manusia mulai merasakan rasa sakit karena agen yang telah masuk tadi. Dan untuk tahap lanjut, penyakit tahap lanjut itu adalah ketika manusia sudah merasakan gejala sebenar-benarnya kalau dia itu sudah terkena penyakit. Yang ketiga yaitu pasca patogenesis, atau bisa disebut juga bagaimana kondisi kita ketika kita setelah sembuh dari penyakit. Pasca patogenesis ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sembuh secara sempurna, yang kedua ada sembuh tetapi cacat, yang ketiga ada karir itu penyakitnya sudah hilang namun suatu saat nanti dapat kambuh kembali. Terus yang keempat ada penyakit menjadi kronis, jadi penyakit yang tersebut itu tidak akan bisa sembuh. Terakhir ada kematian, jadi berpenyakit yang menyebabkan kematian. Lalu pencegahan penyakit berdasarkan riwayat ilmiahnya. Yang pertama, di dalam prepatogenesis terdapat pencegahan primer yang bisa dilakukan dengan promosi kesehatan atau perlindungan diri yang secara spesifik. Dan yang kedua, di dalam patogenesis terdapat pencegahan sekunder yang bisa dilakukan dengan mendiagnosis dini dan pengobatan secara segera atau sesegera mungkin. Dan untuk yang terakhir, pada pasca patogenesis terdapat pencegahan tersier, yaitu dengan melakukan pembatasan kecacatan dan rehabilitas. Dan mungkin ini adalah salah satu contoh tabel riwayat ilmiah penyakit.
sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah.